Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Agung di Agmi Salma Channel, bersama belajar dan berbagi informasi. Hari ini kita akan belajar latihan soal bangun ruang sisi lengkung. Soal nomor 39. Ini meneruskan materi pembahasan yang kemarin sampai 38. Volume tabung yang memiliki panjang jari-jari 21 cm dan tinggi 29 cm adalah DIT. Pembahasannya, volume adalah luas alas kali tinggi alasnya berbentuk lingkaran, luas lingkaran PR kuadrat, berarti V-nya, volumenya V sama dengan PR kuadrat kali T. Dengan demikian, tinggal substitusi V sama dengan 22/7 kali 21 kali 1 kali 29. 7 kita coret, 21 kita coret, 21 dicoret, tinggal 3. Kemudian 3 kali 2 66, 21 kali 2 969. Volume ketemu 40.194 cm kubik. Ada tulisannya cm kubik. Kemudian nomor 40, sebuah tabung berdiameter 14 cm dengan tinggi 34 cm. Luas seluruh bahan tabung adalah titik-titik. Pembahasannya, karena diameternya 14, maka jari-jarinya setengah kali 14 sama dengan 7. Setelah itu baru dimasukkan ke formula luas permukaan tabung. LP sama dengan 2PR dikalikan R tambah T. Tinggal disubstitusi. 2 kali 22/7 kali 7 kali kurung buka 7 ditambah 34 tutup. Kemudian 7 kita coret, 2 kalikan 22 menjadi 44, sehingga 44 kalikan 41 ketemu 1804 cm persegi. Lanjut nomor 41. Cepet-cepetan. Sebuah tabung diperkecil menjadi 2/3 tabung asal, sehingga tabung asal sebangun dengan tabung hasil. Maka perbandingan volume tabung asal dengan volume tabung hasil adalah titik-titik. Pembahasannya, kita misalkan dulu R1 itu jari-jari pertama sama dengan R asal sama dengan R. Kemudian R2 itu jari-jari tabung hasil. Kemudian R2 tadi dikatakan bahwa 2/3 kali jari-jari diperkecil 2/3 menjadi 2/3 kali R. Jadi R2 nya jari-jari tabung hasilnya 2/3 kali R. Kemudian sekarang baru kita lihat, kita tinjau yang tinggi. Untuk tabung 1 T1 sama dengan tinggi asal sama dengan T. Kemudian T2 sama dengan T hasil setelah diperbesar. Kemudian dengan demikian T2 sama dengan 2/3 kali T. Nah, dari dua hal ini, dari R sama dengan 2/3 R dan T2 sama dengan 2/3 T, ini kita substitusikan ke volume tabung asal banding volume tabung hasil. Volume kan PR kuadrat kali T, berarti R1 nya dikuadratkan kali T1, kemudian banding R2 dikuadratkan kali T2. R1 kita ganti nanti menjadi R saja, kemudian T1 menjadi T. Tadi untuk R2 2/3 R, untuk T2 2/3 T. Kemudian kita kalikan di sini, 2 dikuadratkan menjadi 4, kemudian 3 dikuadratkan menjadi 9. Berikutnya bisa ditulis PR kuadrat kali T banding P kali 4/9 dari ini tadi. R nya dikuadratkan R kuadrat 2/3 T. 4 kali 2 8, 9 kali 3 27, sehingga volume tabung asal banding volume tabung hasil
sama dengan pi R kuadrat kali T banding 8/27 pi R kuadrat kali T. Selanjutnya ini kita coret, kita sederhanakan, tinggal 1 dibanding 8/27. Penulisan ini bisa ditulis menjadi 27 dibanding 8. Kemudian nomor 42, sebuah bola diperbesar jari-jarinya menjadi 2,5 kali jari-jari sebelumnya, 2,5. Perbandingan volume bola sebelum dan sesudah diperbesar adalah titik-titik. Pembahasannya, R2 tadi sama dengan, dari R2 maksudnya jari-jari bola setelah diperbesar. 2 kali R1, 2,5 R1. 2,5 itu bisa ditulis 5/2. Jadi R2 sama dengan 5/2 R1. Dari sini kemudian baru kita substitusikan volume bola sebelum dan volume banding volume bola sesudah. Sebelum kan masih utuh, masih tetap 4/3 pi R pangkat 3 dibanding 4/3 kali pi R2 untuk sesudah R2 pangkat 3. Kemudian yang R2 di sini tadi kan ketemu 5/2 R1. Di sini kita ganti R2 nya menjadi 5/2 R1 pangkat 3. 5 dipangkatkan 3 menjadi 125, 2 pangkat 3 menghasilkan 8, sehingga bisa ditulis seperti ini. Selanjutnya tinggal kita coret, masih 1 banding 125/8. Ini kalau kita sederhanakan lagi menjadi 8 banding 125. Berikutnya nomor 43, kerucut sekarang. Sebuah kerucut diperbesar jari-jarinya menjadi 3,5 kali jari-jari sebelumnya, dan tingginya juga diperbesar 3,5 kali, 3,5 kali tinggi sebelumnya. Maka perbandingan volume kerucut sebelum dan sesudah diperbesar adalah titik-titik. Pembahasannya, kita buat dulu R2 tadi 3,5 R1. 3,5 itu sama dengan 7/2. Jadi R2 sama dengan 7/2 R1. Begitu juga untuk tingginya. Setelah itu baru dibandingkan. Kemudian kita substitusikan. Di sini 7 dikuadratkan 49, 2 dikuadratkan 4. Ini 49 dikalikan 7, kemudian yang penyebutnya 4 dikalikan 2. Diperoleh 49/4 kali 7/2. Kemudian 49 dikalikan 7, 343/8. 8 diperoleh dari 4 kali 2. Setelah itu kita coret, ini kita coret, tinggal 1 banding 343/8. Disederhanakan menjadi 8 banding 343. Nomor 44, Fuad menyalakan lilin berbentuk tabung dengan diameter 2,8 cm dan tinggi 15 cm. Jika setiap menit lilin terbakar 1,68 cm3, maka lilin akan habis terbakar dalam waktu titik menit. Pembahasannya, diameternya 2,8, berarti jari-jarinya kita cari dulu. R sama dengan setengah kali 2,8 sama dengan 1,4.
Untuk menghitung waktu, berarti volume lilin tersebut dibagi 1,68, sehingga bisa ditulis waktu sama dengan 27 kali 1,4 kali 1,4, jari-jarinya kan tadi 1,4 dikalikan 15 per 1,68. Di bagian yang di sini komanya A1, di sini 1, di sini 2. Pembilang dan penyebut sama-sama dikalikan 100, maka komanya hilang. Ditulis seperti ini. Nah, dari bentuk ini baru kita coret. 7 kita coret, 14 kita coret. 14 kita coret menghasilkan 2. Kemudian 168 dibagi 14 menghasilkan 12. 14 dicoret, kaitannya dengan 168 tadi. Tinggal angka 22 kali 2 kali 15 bagi 12. Di sini tidak perlu kita hitung 22 kali 2 kali 15 berapa gitu. Bisa kita siasati, diubah menjadi 22, diubah menjadi 11 kali 2. Kemudian 2 yang ini tetap, 15 menjadi 3 kali 5. Baru kita coret. 2 kali 2 kali 3 12. Pembilang di sini 2 kali 2 kali 3 12. Ini 12, berarti bisa dicoret, tinggal 11 kali 5 menghasilkan 55 menit. Berikutnya nomor 45. Diketahui diameter sebuah kerucut 21 cm dan garis pelukisnya 35 cm. Nilai Pi 22/7. Volume kerucut tersebut adalah titik-titik. Pembahasannya, kita cari tinggi dulu. S kuadrat dikurang R kuadrat. Kemudian R-nya tadi S-nya tadi 35. Kemudian R-nya 21. Maka T sama dengan akar 35 kuadrat dikurangi 21 kuadrat. 35 kuadrat itu 1225. 21 kali 21 441. 1225 dikurangi 441, ketemunya 784. Akar 784 sama dengan 28. Baru kita cari volume. Kerucut menggunakan sepertiga. V sama dengan sepertiga kali 22/7 kali 21 kali 21 kali 28. 3 kita coret, 7 kita coret, 21 kita coret. Angka yang ada tinggal 22 dikalikan 21 kali 28. 22 dikalikan 28 itu menghasilkan 616. 616 dikalikan 21, 12.936. Jadi volumenya 12.936 cm kubik. 46. Sebuah bola sepak memiliki jari-jari 14 cm dan Pi 22/7. Maka luas permukaan bola sepak tersebut adalah titik-titik. Pembahasannya, luas permukaan bola 4 PR kuadrat. Berarti tinggal substitusi angkanya. 4 kali 22/7 kali 14 kali 14. 7 kita coret, 14 kita coret. 14 dibagi 7 menghasilkan 2. 2 ini dikalikan 14 ketemu 28. 28 dikalikan 22 menghasil 28 dikalikan 22 ini menghasilkan 616. 616 dikalikan 4 menjadi 2464. 2464 cm persegi. Berikutnya 47. Sebuah bola sepak memiliki jari-jari 10,5 dan Pi 22/7, maka volume bola sepak tersebut adalah titik. Yang tadi sebentar, tadi luas permukaan 4 PR kuadrat. Nah sekarang
Untuk volume V sama dengan 4/3 pi R pangkat 3. Kita sederhanakan dulu, kita ubah dulu untuk mensiasati. R nya 10,5. 10,5 itu sama dengan 21/2. Maka V 4/3 pi R pangkat 3 tinggal disubstitusikan. 4/3 kali 22/7 kali 21/2. 21/2 itu dari sini tadi, dari R nya 10,5 diubah menjadi 21/2. Kemudian baru kita coretin 4, pembilangnya 4, penyebutnya 2 kali 2 4, kita coret sudah. Berikutnya 3 dengan 7 21, kemudian 2 dengan 22 dibagi 2 menghasilkan 11, tinggal 11 kali 21 kali 21. 21 dikalikan 21 menghasilkan 441. 441 dikalikan 11, 4851. Volumenya 4851 cm3. 48. Wah, ini soalnya panjang. Sebuah bak mandi berbentuk tabung tanpa tutup. Diketahui pula diameter bak mandi tersebut 98 cm, tingginya 54 cm, nilai pi 22/7, dan berisi air dengan tinggi sepertiga dari tinggi bak mandi. Jika bak mandi tersebut akan diisi dari air keran dengan debit 1,078 liter per menit, maka waktu yang diperlukan mengisi bak mandi hingga penuh adalah titik. Pembahasannya, (1,078 liter itu sama dengan, karena 1 liter sama dengan 1000 cm3, maka bisa diubah 1,078 liter sama dengan 1078 cm3. Kemudian bak tadi diisi sepertiga. Mana tadi kalimatnya? Bak diisi sepertiga. Sepertiga. Ya, ini sepertiga. Sepertiga T, sepertiga kali 54 itu 18. Nah, karena tinggi keseluruhan 54 sudah diisi 18, maka yang belum terisi tingginya tinggal 36. 36 diperoleh dari 54 dikurangi 18. Kemudian baru kita hitung waktunya. Berarti volume air untuk ngisi dibagi 1078. Setelah itu kita hitung ketemu 252 menit. 49. Pada suatu hari Kumalasari mengadakan syukuran di hari ulang tahunnya. Ibundanya Kumalasari memesan sebuah tumpeng. Tumpeng tersebut memiliki diameter 35 cm dan tinggi 30 cm. Agak besar ini. Namun ketika acara lagu Happy Birthday dinyanyikan, Kumalasari memotong bagian atas tumpeng tersebut secara mendatar setinggi 6 cm. Maka volume dari tumpeng yang tersisa adalah titik. Yang dicari volume. Pembahasannya, kita buat dulu sketsanya. Ini sketsanya. Diameternya 35, kalau dibagi 2 berarti 17,5. Oke, sudah betul. Kemudian tadi dipotong 6, tingginya 30 dipotong 6, di sini 24. Berarti tinggal mencari jari-jari kerucut yang bagian atas ini, tumpeng yang dipotong tadi, menggunakan kesebangunan. Maka menghitungnya 6 dibanding 30 sama dengan R banding 17,5. R saja sama dengan 6 kali 17,5 per 30. R ketemu 3,5. 3,5 ini bisa kita siasati menjadi 7/2.
nanti akan ada gunanya. Kemudian yang 17,5 ini kita ubah juga menjadi 35/2. Nah, dari sini baru kita hitung volumenya. Berarti volume keseluruhan dikurangi volume dengan tinggi 6. Sepertiga PR kuadrat kali T. Sepertiga kali 22/7 kali 35/2. Ini tadi jari-jarinya tadi, tingginya 30, keseluruhannya 30. Kemudian yang tumpeng kecil ini, yang atas yang dipotong tadi 7/2, jari-jari R nya tadi 3,5 sama dengan 7/2, tingginya tadi 6. Tinggal ngitung, 3 kali 2 itu 6, 30 bagi 6 menghasilkan 5. Kemudian yang perlu kita corek lagi, 7 kita corek, 35 kita corek, 35 bagi 7 menghasilkan 5. Kemudian 2 kita corek, penyebut 2 ini dengan 22. 2 dicorek, 22 dicorek, 22 dibagi 2, 11. Jadi angka tinggal 11, kemudian 5, kemudian 5. Sekarang yang bagian belakang ini, yang tumpeng kecil yang dipotong tadi, 3 kali 2 6, kita corek bareng. Kemudian 7 dengan 7, kemudian 2 dengan 22. Tinggal ngitung, volumenya 11 kali 5 kali 5 dikurangi 11 kali 7. Oh sorry, ini tadi 35 kan belum coret, berarti tulis 35. Kemudian tinggal ngitung, volume ketemu 9.548 cm3. Berikutnya soal nomor 50. Kubah sebuah bangunan berbentuk belahan bola atau setengah bola dengan panjang diameter 14 cm. Pada bagian luar kubah akan dicat dengan biaya 25.000 per meter persegi. Biaya yang dikeluarkan untuk pengecatan kubah tersebut adalah titik-titik. Ini soal ujian nasional, makanya biayanya masih 25.000. Sekarang sudah naik pesat mestinya. Pembahasannya, diameternya 14, berarti jari-jarinya 7. Maka biayanya luas permukaan bola 4 PR kuadrat. Maka karena ini setengah bola, berarti setengah kali 4 PR kuadrat. Karena biayanya 25.000, maka dikalikan 25.000. Tinggal kita corek 2 dengan 22. 22 dibagi 2 menghasilkan 11. Kemudian 7 dengan 7 kita corek. Kemudian tinggal mengalihkan. Tadi saya tidak mencoret yang 4 karena 4 ini ada kegunaannya. 4 dikalikan 25.000 menghasilkan 100.000. Kemudian 7 kali 11 77. Tinggal 77 dikalikan 100.000. Tinggal ngitung, tinggal nambah 0 saja. Ketemu 7.700.000 rupiah. Nomor 51. Yang ditanyakan luas permukaan. Kita nyari apotema dari kerucut yang bagian atas ini. Di sini diameternya 12, berarti jari-jarinya 6. Di sini 6. Kemudian ini sampai sini 18, sudah kepotong tinggi
tabung 18 dikurangi 10 tinggal 8, jadi tinggi kerucut 8, tingginya 8. Oke, sudah dimasukkan, kita substitusikan, ketemu nanti 10. Selanjutnya ngitung luas permukaannya, maka luas alas akan berbentuk lingkaran, kemudian ditambah luas selimut tabung, kemudian yang bagian ini digandeng, jadi tidak dihitung, tinggal nambah luas selimut tabung. Luas permukaan sama dengan luas alas tambah luas selimut tabung tambah luas selimut kerucut. Luas alas PR kuadrat 3,14 kali 6 kali 6. Luas selimut tabung 2 PR kali T, berarti 2 kali 3,14 kali 6. Tinggi tabung tadi 10, ini berarti 10. Luas selimut kerucut PRS, P nya 3,14, R nya 6, S nya tadi ketemu 10. Di sini ada 3,14 kali 6. Di sini juga 3,14 kali 6, di sini 3,14 kali 6, maka difaktorkan, dikeluarkan. Di sini 6, berarti ini 6, di sini tinggal 2 kali 10, maka nulisnya seperti ini. Di sini terakhirnya tinggal 10, maka 10 ditambahkan di bagian akhir. Tinggal mengalihkan. Ketemu 678,24 cm persegi. Nomor 51. Sebuah tabung yang berjari-jari 24 cm mula-mula berisi air setinggi 16. Tinggi airnya 16. Kemudian ke dalam tabung tersebut dimasukkan 3 buah bola logam berjari-jari 6 cm. Sehingga permukaan air naik setinggi T cm, maka nilai T adalah titik. Pembahasannya, kenaikan air di sini akan sama dengan volume 3 bola. Maka nanti volume 3 bola sama dengan volume kenaikan air tadi. Nulisnya seperti ini. Karena 3 bola berarti 3 kali 4 per 3 PR pangkat 3 sama dengan volume tabung dengan tinggi T, PR kuadrat kali T. R yang di sini miliknya bola, R yang di sini miliknya tabung. Untuk bola tadi 6, adapun tabung tadi 24. Ini R pangkat 3 tidak saya tulis 6 pangkat 3, saya tulis jejer seperti ini. R kuadrat tidak saya tulis 24 kuadrat, tapi 24 kali 24. Gunanya nanti akan kita gunakan untuk coret. Nah ini 3 dengan 3. Kemudian P dengan P, ketemu 6 sama dengan 4T, maka tinggi saja ketemu 6 bagi 4, 1,5. Jadi nilai T nya 1,5 cm. Habis. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf jika ada kekurangan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.